Senang menyambut Anda di ibadah New Life Church. Dari manapun Anda mengikuti YouTube maupun First Media, welcome. Dan juga bagi Anda yang tune in untuk pertama kalinya, welcome to the family. Dan mari saat ini kita mempersiapkan hati untuk ibadah.
Lord. Engkau adalah Raja selamanya atas hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas hidup kami bersyukur Tuhan atas keberadaanmu dalam kehidupan kami. Kami tahu kami ada saat ini, kami tahu kami bisa melewati segala sesuatu yang kami sudah lewati Tuhan. Kami tahu kami bernafas hari ini, kami memuji Engkau hari ini Tuhan. Semua hanya karena kemurahan-Mu. Dan hari ini hati kami terangkat, tangan kami terangkat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Amin. Biarlah ucapan syukur itu meluap dari hati kita, dari pikiran kita, dari jiwa kita, dari perkataan kita, dari tingkah laku kita. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, kami ajak hari ini. Amin. Semua karena kasih Tuhan. Amin. Dan kami tahu Tuhan, kami akan terus aja. Kami akan terus hidup Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu. Dan kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut Tuhan. Karena kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami ya Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari, come on church, angkat kedua tanganmu, katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Come on church. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Kita semua sudah diberkati oleh Praise and Worship. Dan hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Dan seperti biasanya di minggu pertama kita akan perjamuan bersama. Jadi saya minta bagi Anda yang di rumah atau dimanapun berada, Anda boleh pause video ini untuk mempersiapkan. Ambil roti, ambil anggur. Dan walaupun di rumah mungkin gak ada roti, gak ada anggur, Anda bisa juga melakukan dengan hal-hal yang lain juga. Kalau air bisa, ya cookies juga bisa. Dan kalau Anda sudah siap, kembali press play. Kita akan berjamuan bersama. Dan saya ingin bacakan dari Matius pasal 26 ayat 26. Di mana Yesus mengadakan perjamuan pertama kalinya bersama dengan murid-muridnya. Dan dikatakan begini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Mari kita semua angkat tubuh Yesus, roti yang ada di tangan kanan kita berdoa. Tuhan, kita tahu bagaimana Engkau adalah Tuhan yang kudus. Dan karena Engkau kudus maka harus ada hukuman atas dosa. Tapi karena begitu besar kasih Engkau, bukan kita manusia yang dibinasakan, melainkan tubuh Kristus yang dihancurkan bagi kita semua. Dan hari ini kita memperingati betapa luar biasa karya Yesus. Dia rela tubuhnya dihancurkan dan oleh bilurnya hari ini kita bisa sembuh. Dan kita makan dengan iman penuh hati yang bersyukur in Jesus name.
Saya akan lanjutkan baca pasal yang sama ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat anggur di tangan kanan, kita berdoa. Tuhan, kita tahu bagaimana kalau hari ini kita layak, itu karena darah Engkau yang melayakkan. Darah Engkau yang begitu mahal dan berharga yang tercurah menutupi setiap dosa kita. Sehingga walaupun kita yang penuh kekurangan, kita yang tidak sempurna, kita yang tidak setia, namun Engkau tetap setia. Dan Engkau hari ini melihat kita kudus, dilayakkan. Semuanya hanya karya Yesus di kayu salib. Kita bersyukur dan berterima kasih atas darahnya yang tertumpah. Dan mari kita minum dalam nama Yesus. Dan dimanapun kita berada, kita boleh ambil waktu, kita bersyukur, kita tepuk tangan untuk setiap kebaikan Tuhan atas kita. Jesus, terima kasih untuk karya Engkau yang begitu luar biasa. In Jesus' name we pray. Amen. Hi church, welcome to our Sunday celebration service. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan kelima di tahun 2021, yaitu bulan Mei. Saya yakin dan saya percaya bulan ini boleh menjadi another month kita merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin ya. Oh ya, saya juga mau menyapa nih untuk Anda yang pertama kali mengikuti ibadah online kami. Silahkan jangan lupa ya mengisi welcoming card yang linknya ada di description box di bawah ini. Selain mendengarkan firman Tuhan, yang tidak kalah penting adalah kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, jangan lewatkan Encountering Jesus bersama dengan Pastor Iron Alexander setiap hari Kamis jam 7.30 malam live on Instagram. Minggu ini kita akan mendengarkan pembelajaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Stefanus Suwarno. Tapi jangan khawatir karena minggu depan beliau akan melanjutkan serinya yang kedua. Jadi jangan sampai Anda lewatkan. Kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Di layar kaca Anda sudah terdapat QR Code dan juga nomor rekening gereja. Untuk Anda yang ingin memberikan persembahan, Anda bisa pause video ini terlebih dahulu untuk mempersiapkannya. Jika sudah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami akan memberikan persembahan kepadamu, kiranya persembahan ini boleh memuliakan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Giving Church. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Hai guys, buat kalian anak muda, yuk gabung bareng Alive hari Sabtu ini via YouTube jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya. To all dads and moms, jangan lupa ya, ibadah New Life Kids minggu depan akan diadakan via YouTube. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa direct message ke Instagram @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Itu saja informasi yang bisa saya bagikan untuk minggu ini. Mari kita semua tetap berdoa bersama agar pandemi ini bisa berakhir dan terlewati sepenuhnya dan kita semua bisa berjumpa lagi. Amin ya. Dan selain itu jangan lupa untuk kita semua tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Alright church, see you next week. God bless you. Dan sebentar lagi kita akan dilayani oleh Pastor Stefanus Suwarno, seorang yang bukan lagi asing bagi kita, melainkan sudah keluarga, kita anggap keluarga. Dan persiapkan hati Anda, karena firman Tuhan yang dibawanya pasti memberkati, pasti luar biasa. God bless you. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ketemu lagi dalam kasih karunia Tuhan tentunya. Dan saya secara pribadi sungguh bersyukur kepada Tuhan boleh menjumpai Anda, walaupun hanya lewat streaming seperti pada saat ini. Tapi yang kita tahu bahwa di mana orang menyebut nama Tuhan, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan tidak pernah hadir dengan sia-sia. Sebab itu sebelum kita memulai merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita akan tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa. Roh Kudus, urapilah kami, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Buat kami mengerti akan kebenaran demi kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami. Berikan kami kemampuan untuk kami mengerti isinya. Bahkan Tuhan berikan kami kesanggupan untuk melakukannya. Karena kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu adalah jaminan dalam hidup kami. Dan biarlah firman itu memerdekakan kami. Karena kami tahu dalam pemberitaan firman-Mu ada kuasa. Dan saat ini juga kami yang mendengar, waktu firman Tuhan masuk dalam hati kami, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, dan kami percaya mujizat pasti terjadi di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita merayakan Paskah beberapa waktu lalu, kita akan melihat kembali sekarang tentang lanjutan renungan kita tentang Paskah. Ya, seringkali waktu kita mau merayakan Paskah, persiapan Paskah kita luar biasa. Persiapan demi persiapan demi persiapan. Dan banyak sekali persiapan yang kita lakukan menjelang Paskah. Ya, tapi kita jujur seringkali juga berlaku dalam kita setelah Paskah selesai, seolah-olah itu selesai semuanya. Ya, sebab itu hari ini kita melihat, kita lanjutkan renungan kita tentang Paskah yang kita ambil ayat emas kita dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 mulai, kita akan membacanya sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Mari silakan. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Iya, puji Tuhan. Ada satu surat yang ditulis oleh Paulus, surat ini sangat bagus Bapak Ibu Saudara, surat yang singkat, tidak lebih dari 4 pasal saja yang ditulis oleh Paulus dalam surat ini, yaitu surat Filipi. Surat Filipi adalah sebuah surat yang ditulis oleh Paulus, ya. Pada waktu itu dia ada di dalam penjara di kota Roma, sebab itu surat Filipi ini disebut dengan surat kiriman penjara. Ada beberapa surat, ada surat Efesus, ada surat Filipi, ada surat Filemon, dan ada surat Kolose. Yang keempat-empatnya ditulis dari penjara di kota Roma. Ya, Bapak Ibu, dalam penulisan surat ini kalau kita melihat mula-mula ya surat ini adalah surat yang isinya sekedar ucapan terima kasih karena jemaat di Filipi adalah jemaat yang sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi sidang jemaat serta mengasihi para hamba-hamba Tuhan. Dan menurut ceritanya Bapak Ibu Saudara, mereka ini mengirim persembahan dari Filipi ke penjara. Dan pada waktu itu Paulus menerimanya dengan sukacita, lalu menulis surat yang intinya adalah surat ucapan terima kasih untuk partisipasi, untuk keikutsertaan pelayanan mereka. Tapi pada waktu kita membaca sampai pada pasal yang ketiga, ada satu nilai rohani yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, di mana Paulus punya satu cita-cita, ada sebuah kehendak, ada sebuah keinginan yang seperti kita baca tadi, dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ya, mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan kepada jemaat NLC, kita belajar tentang jemaat dari kitab Daniel waktu itu. Ada satu kata adalah mengenal Tuhan. Ya. Kata mengenal Bapak Ibu Saudara bukan berarti sekedar tahu kata mengenal. Waktu itu saya jelaskan bagaimana orang yang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan artinya dia mempunyai sebuah persekutuan yang erat dengan Dia, bergaul dengan Tuhan, bahkan mengangkat Tuhan menjadi gurunya. Dia bersekutu dengan Dia, mempelajari apa yang dikatakannya,
melakukan apapun yang diinginkannya, bahkan dia ikut serta dalam sebuah pekerjaan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Artinya orang mengenal Tuhan sama dengan orang tahu pikiran tentang Tuhan dan orang itu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan programnya Tuhan. Ya. Jadi mengenal di sini bukan sekedar tahu. Kenapa? Paulus adalah seorang yang bukan Kristen baru. Dia bukan katekismus yang sedang katekisasi, memperkenalkan dirinya kepada Kristus. Tapi Paulus ini adalah seorang yang sudah melayani. Dia adalah rasul yang besar. Rasul yang melayani luar biasa. Yang dipakai Tuhan dengan hebat. Memenangkan banyak orang. Bahkan waktu dia dalam penjara, ini merupakan satu rentetan kehidupan. Kalau saya katakan sebagai salah satu sebab akibat dia masuk dalam penjara adalah memperkenalkan nama Tuhan kepada setiap orang yang dia jumpai. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita, dia tetap berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Bersekutu dengan dia, hidup bersama-sama dengan dia, dan mengenal kuasa kebangkitannya. Hebat. Ya, coba kita pelan-pelan ulang lagi pembacaan itu, tolong ya. Filipi 3 ayat 10, perhatikan pelan-pelan saja. Filipi 3 ayat 10. Ya. Yang ku kehendaki. Yang ku kehendaki, yang aku mau, aku inginkan, yaitu Ialah mengenal dia. mengenal dia, hidup bersama-sama dengan dia, bersekutu di dalam dia, ikut programnya, bekerja dalam pekerjaan yang dia lakukan, lanjut. Dan kuasa kebangkitannya. Dan juga bergaul atau hidup dalam kuasa kebangkitannya. Kenapa harus bergaul dalam kuasa kebangkitannya? Lanjut. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Supaya aku, kata Paulus, kalau harus bersekutu dalam dia, dalam penderitaannya, seperti yang sedang dia alami, dia dalam penjara, dia menderita, dia tahu penderitaan ini bukan penderitaan karena kesalahan, tapi penderitaan merupakan sebuah kebanggaan. Kenapa? Menderita dalam penjara dalam rangka bekerja dalam sebuah pekerjaan besar yang Tuhan punya. Ya, Paulus berkata, kalau aku bersekutu dengan kuasa kebangkitannya, aku rela walaupun harus masuk dalam penderitaan, bersekutu dalam penderitaannya, terus Di mana aku menjadi serupa dengan dia. sampai pun dia berkata, aku harus serupa dengan dia, terus Dalam kematiannya. dalam kematiannya, jangankan penderitaan, walaupun aku dalam penderitaan, walaupun aku dalam kesusahan, sementara aku bersekutu dengan dia, sampai pun aku dalam kematian seperti dia juga pernah mati, katanya, lanjut. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Supaya aku, kata Paulus, akhirnya beroleh kebangkitan Dari antara orang mati. dari antara orang mati. Ya, ini pengenalan kepada kuasa Tuhan. Kalau orang Kristen merayakan Paskah, lalu percaya tinggal dalam kuasa kebangkitan, saya yakin si Kristen ini tidak pernah takut apapun juga. Yang jelas aku harus bersekutu dengan Kristus, mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya. Kalau aku harus mengalami penderitaan, biar aku menderita tapi bersekutu dengan dia. Kalau toh penutup penderitaan harus sebuah kematian, dia rela mati dalam penderitaan itu asal bersama dengan Tuhan. Kenapa? Pada waktu dia mati bersama dengan Kristus, dia pasti akan bangkit seperti Kristus bangkit dari antara orang mati. Sebab itu jemaat Tuhan, pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kuasa kebangkitan, ini yang diperlukan oleh setiap jemaat pada masa-masa seperti sekarang ini juga. Ya, sekarang ini Bapak Ibu Saudara, semua orang dirasuk dengan sebuah rasa ketakutan. Takut menderita, ya, takut sakit, takut mati. Ya, dan sebagainya. Tetapi Paulus berkata, kalau kita bersekutu dalam kuasa kebangkitannya, apakah yang harus kita takutkan? Kalau kita menderita bersama dengan dia. Kalau kita mati juga bersama dengan dia. Dan kalau kita mati di dalam dia, pasti kita bangkit bersama-sama dengan dia. Karena saya dan saudara juga jemaat, kita juga hidup dalam sebuah kuasa kebangkitannya yang luar biasa. Ya, jadi bagaimana seorang harus mengenal Tuhan sekarang? Masa-masa pandemi yang seperti ini harus kita sikapi sebagai sebuah sikap
untuk kita lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, bergaul dengan Tuhan, mengenal Dia, bersekutu dengan Dia. Dan saya tetap katakan jemaat, tidak ada seorang pun yang dapat mengupayakan persekutuan dengan Tuhan. Tidak dapat seorang pun dapat mengupayakan pengenalannya kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memperkenalkan diri kepada kita. Tidak ada. Jadi kalau saya ikut Tuhan, bukan saya yang pilih Dia, tapi Dialah yang pilih saya. Kalau saya dan saudara bisa mengenal Dia, bukan karena kemampuan kita mengenal Dia, tapi kalau kita bisa mengenal Dia adalah karena Tuhan memperkenalkan diri kepada kita. Ya, coba kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Seorang penulis Injil yang muda yang namanya Lukas. Lukas menulis sebuah pengalaman, ya, sebuah cerita yang cukup bagus ya untuk kita pelajari pada hari ini. Bagaimana Tuhan memperkenalkan diri kepada murid-muridnya, sementara murid-murid dalam kesulitan, sementara murid-murid dalam penderitaan, karena Yesus yang disalibkan seolah-olah telah putus harapan mereka, seolah-olah mereka tidak punya lagi sesuatu yang diharap. Karena apa? Karena pada waktu mereka mengikut Yesus dengan harapan Yesus menjadi raja mereka, sekarang Yesus disalibkan, tidak ada perlawanan, bahkan Dia mati, lalu dikuburkan. Ada selentang-selenting, ada berita kiri kanan bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Di tengah-tengah semua kebimbangannya, tidak seorang pun dapat mengerti tentang kuasa kebangkitannya. Tidak seorang pun dapat mengerti tentang pribadinya yang bangkit. Tapi puji Tuhan, Yesus sendirilah yang memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Dan kita akan pelajari bagaimana dengan jalan apa saja Yesus Tuhan menampakkan diri supaya kita bisa percaya kepadanya dan mengenal Dia. Mari kita buka sama-sama dalam Injil Lukas ya. Cerita ini kita akan lihat pelan-pelan, kita akan pelajari bersama-sama, kita akan terapkan dalam hidup kita sekarang ini. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan memulai membacanya ayat yang ke-36. Biar kita dapatkan satu ayat per satu ayat supaya kita bisa melihat cerita ini dengan bagus untuk hidup saya dan saudara. Silakan, Lukas. Lukas 24 ayat 36. Iya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Ya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Iya, puji Tuhan. Yang pertama, kalau saudara baca dalam Alkitab kita, itu ada judul perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Kalau saya bisa ganti dengan kata-kata yang lebih mudah, Yesus memperkenalkan diri kepada semua murid. Bagaimana murid-murid bisa mengenal Dia? Karena kita melihatnya sikap, pemikiran, murid-murid semua tidaklah sama. Ya, ada yang gampang percaya, ada yang mudah sekali menerima, ada yang menolaknya, bahkan ada yang berkata kalau aku belum mencocokkan tanganku di lubang tangannya Dia, aku belum percaya bahwa Dia bangkit, seperti Thomas misalnya. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa yang kita bisa pelajari, yang masih berlaku juga buat saya dan saudara hari ini. Ayat 36 berkata, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Hal-hal apa? Pasti hal-hal Yesus Kristus. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini yang pertama. Bagaimana Tuhan memperkenalkan diri kepada murid-muridnya? Dia pilih satu waktu yang hebat, waktu yang luar biasa, yang bisa masih dapat kita lakukan sekarang. Saya menggarisbawahi dalam Alkitab saya, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang Dia. Ya. Sementara mereka berbincang, sementara mereka berdiskusi, sementara mereka berkata-kata, sementara mereka lagi membicarakan Yesus, maka Yesus hadir di tengah-tengah mereka
Dan Yesus memberikan kepada mereka damai sejahtera atau shalom bagi kamu. Saudara-saudara, ini adalah langkah yang masih bisa kita ikuti sampai dengan hari ini. Bagaimana di masa-masa pandemi seperti ini, di masa-masa sulit, saya katakan dalam tanda petik, mungkin Anda tidak mengalami kesulitan, tapi ada banyak sekali orang mengalami kesulitan hari-hari ini. Dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa kebingungan, dalam masa-masa jenuhnya sebuah kehidupan, apakah jemaat masih bisa seperti Paulus berkata, yang ku mau, yang ku kehendaki, ialah mengenal dia, hidup bersama dengan dia, merasakan dia, menikmati dia, dan kuasa kebangkitannya. Saya tetap berkata kepada saudara, kita masih bisa. Dan bagaimanakah caranya? Salah satu metode, salah satu cara, walaupun ini bukan sesuatu yang dipatenkan oleh Alkitab, Alkitab menceritakan sementara murid-murid berkumpul dalam sebuah situasi yang susah, dalam penderitaan, dalam ketakutan. Tapi kita lihat pada waktu mereka berkumpul bersama-sama, topik pembicaraannya, hal yang sedang didiskusikan, sesuatu yang lagi dibahas, bukan lagi membahas tentang ketakutan demi ketakutan, tentang kemungkinan-kemungkinan yang diprediksi oleh mereka, lalu diurut-urut dalam masa-masa mereka. Ya, kalau sudah gurunya ditangkap pada hari Jumat lalu disalibkan, pasti setelah Paskah ini nanti atau setelah Sabat, mungkin murid-murid yang akan ditangkap oleh pemerintah. Tapi yang saya katakan kepada saudara waktu itu, di tengah-tengah mereka tercekam dalam kesulitan, yang dibicarakan, yang menjadi topik pembicaraan, yang menjadi pokok bahasan, yaitu tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan dibicarakan, waktu Tuhan menjadi tema, waktu Tuhan menjadi bahan pembicaraan kita, disitulah Tuhan hadir dan pasti akan kita rasakan kehadirannya. Dan di mana Tuhan hadir, dia pasti memberikan damai sejahtera kepada kita. Sebab itu hari ini saya berkata kepada sidang jemaat, pada waktu yang seperti ini kita harus berkata-kata kepada diri kita masing-masing, apakah topik pembicaraan kita setiap kita kumpul? Ya. Apakah yang kita bahas setiap kali kita mengadakan sebuah pertemuan? Apakah yang menjadi pokok bahasan saya dan saudara, dikala kita duduk bersama dengan keluarga di meja makan, selesai makan? Ataukah apakah tema kita dengan anak-anak cucu-cucu kita di waktu kita santai? Saya tetap berkata, bicarakanlah tentang Yesus. Angkat Yesus sebagai topik bahasan. Angkat Tuhan menjadi tema dalam pembicaraan kita. Karena kita tahu di mana kita bicara tentang dia, dia pasti hadir di tengah-tengah kita. Ya. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu Saudara? Saya katakan kepada saudara, kalau orang sakit, sekarang ini orang sakit, kumpul dengan orang sakit, selalu yang dibicarakan adalah sakit penyakit. Dan pada waktu orang membicarakan sakit, itu mau tidak mau yang dibicarakan hadir loh dalam hati mereka, dalam pikiran mereka. Sehingga semua konsentrasi mereka lagi berkonsentrasi kepada sebuah bahasan yang sedang dibahas. Saya pernah saksi ya kepada jemaat NLC beberapa waktu lalu. Saya pernah sakit dibawa ke Singapura. Waktu saya sakit, saya ini antri ke dokter. Ya, saya masih ingat di rumah sakit Mount Elizabeth, dokternya namanya Ang Ping Diam. Ya, saya sakit belum diketahui sakit apa. Ada beberapa keluhan, lalu saya duduk di situ. Ada beberapa orang dari Indonesia juga, kebanyakan pasiennya Dokter Ang ini dari Indonesia. Lalu saya mulai dengar mereka berbicara. Apakah temanya? Temanya pasti tentang sakit. Ya. Ada satu taci, ketemu dengan satu taci, dia kenalan, yang satu dari Semarang, yang satu dari Manado, yang dia omong apa? Sakit apa?
Ya, yang satu berkata, oh saya kena kanker. Mula-mula apa yang dirasa? Oh mula-mula saya begini. Karena saya ikut dalam sebuah diskusi, walaupun saya tidak aktif, saya pendengar pasif, tapi otak saya ini ikut aktif. Waktu tadi tuh ngomong, pertama sih pusing-pusing. Saya juga mulai, iya saya juga pusing-pusing. Lalu berikutnya rasanya tidak enak, ada satu rasa tidak tenang. Saya mulai serap itu perkataan, ya cocok, saya juga begitu. Lalu mulailah saya tidak bisa tidur dan sebagainya. Tekanan darah saya turun, semua saya cocokkan dan cocok. Kalau di hati saya ini ada list, saya tinggal kasih tanda ya cawang-cawang gini ya. Ya betul. Lama-lama karena saya ikut dalam sebuah diskusi, walaupun saya pasif, itu penyakit sepertinya sudah hampir dekat dengan saya dan semua kena saya. Seolah-olah saya ini belum masuk ke ruang dokter, dokter belum terima, saya sudah merasa saya kena sakit itu. Kenapa? Sakit penyakit itu hadir lewat sebuah pokok bahasan. Saya cepat-cepat keluar Bapak Ibu Saudara. Saya keluar ada di taman di rumah sakit itu ya. Saya pergi ke taman, saya tengking, saya tolak-tolak dalam nama Yesus ya. Saya pikir-pikir dia yang diskusi, saya yang stres. Saya masuk lagi, saya tidak duduk lagi bersama dengan mereka. Saya duduk di sebuah meja kursi, satu stel, ada 2 kursi, 1 meja. Saya duduk sebelahnya Bu Stefanus, bawahnya itu ada majalah berbahasa Indonesia. Ya, tentunya karena majalah itu di rumah sakit, yang dibahas pasti tentang penyakit. Karena Dr. Angping Diamini adalah seorang spesialis onkologi, ya, yang dibicarakan semua tentang kanker. Jadi waktu saya baca, saya jadi ketakutan luar biasa. Dan saya mulai ambil sikap lagi yang kedua, saya tutup itu yang namanya majalah, saya katakan dalam nama Yesus, apapun penyakit saya, darah Yesus sanggup menyembuhkan saya, dan oleh bilur-bilurnya saya pasti disembuhkannya. Begitu saya masuk ke ruang praktek, saya ikut suara hati saya, apapun yang terjadi Yesus jadi penolong saya. Saya diperiksa lengkap Bapak Ibu Saudara, ya sampai diambil sum-sum, suruh peluk. Ada satu alat itu ya sakitnya luar biasa. Lalu saya diizinkan untuk pulang. Ya, pulang tapi masih tinggal di Singapura. Sampai hasilnya keluar. Dan puji Tuhan hasil keluar 3 hari kemudian. Semua bagus. Ya saya yang aneh. Waktu dengar hasilnya semua bagus. Tidak ada penyakit apapun. Semua keluhan-keluhan dalam diri saya hilang semuanya. Lah Bapak Ibu Saudara. Saya tetap berkata, apa yang kita bahas itu akan hadir dalam hidup kita. Firman Tuhan pernah berkata, Yesus sendiri berbicara, coba kita lihat Matius 18 ayat yang ke-20. Perhatikan ya, sedikit kita baca ayat ini ya. Matius 18 ayat yang ke-20, mari silakan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, menyebut namaku, membicarakan tentang aku, membahas aku, ya, berbicara tentang aku, menceritakan tentang aku, ya, berkumpul dalam namaku 2 atau 3 orang saja, terus di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ aku ada, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, bagaimana saya dan saudara lebih mengenal dia? Sekarang saya ajak Anda akan berbicara kepada semua keluarga kita. Jadikan Yesus Kristus Tuhan menjadi satu hal. Menjadi satu pokok bahasan di setiap perjumpaan kita. Kenapa? Kita membicarakan dia, kita menghadirkan dia dalam kehidupan kita. Itulah satu sarana untuk saya dan Anda hidup lebih kenal dia, hidup di dalam dia, dalam kuat kuasanya, dalam kuasa kebangkitannya. Ya, jadi saya tetap berkata kepada saudara,
Hari-hari ini kita mesti patut bertanya, apakah tema bahasan kita setiap hari-hari kita? Apakah yang sedang kita bicarakan waktu kita berkumpul dengan keluarga sekali lagi? Dan saya tetap berkata, gereja yang mapan hari-hari ini adalah gereja yang pemberitaannya adalah pemberitaan yang berpusat kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya tema. Dan saya berkata, ada banyak tema, tapi ada satu tema yang mengatasnamakan semuanya, dapat menyelesaikan segala-galanya, yaitu tema tentang kuasa Yesus Kristus. Yang setuju katakan, amin. Dalam kesakitan kita, jangan terus bahas tentang sakit. Bahas sakit secukupnya. Tapi bahas tentang Yesus, itu segala-galanya. Ya, kadang-kadang kalau orang sudah sakit, saudara, atau takut sakit, itu sakit penyakit jadi topik, jadi pokok bahasan. Ya, saya pernah diajak makan di Surabaya. Ya, di Surabaya makan di satu restoran dekat Pasar Atum situ ya, ada depot masakan Chinese ya. Jadi ditanya mau makan apa? Cungkuat saya mau, ya mau. Kenapa saya mau? Karena saya dijia itu kan tinggal makan. Ya mau apa lagi kalau enggak mau? Dia yang bayar. Pesan apa Pak Stefanus? Terserah engkau sudah apa yang kau mau, saya ikut. Ya, saya dengan beberapa teman. Dia yang pesan, bosan macam-macam makanan. Setiap kali makanan satu keluar, dia kasih komentar. Tahu komentarnya? Semua komentar tentang penyakit walaupun tempatnya di meja makan. Ya, keluar pertama, capcay. Dia berkata, kita ini tidak boleh terus-terusan makan capcay loh. Sekali-sekali boleh. Kenapa? Masak capcay itu minyaknya terlalu panas. Dan minyak yang sangat dipanaskan itu bahaya loh. Menyebabkan kanker. Oh gitu ya, kok iya. Jadi sekali-sekali boleh, tapi jangan sering-sering makan capcay. Oke. Lalu kedua, keluar burung dara goreng. Dia berkata, kolesterolnya tinggi loh burung dara ini. Jadi kalau makan, bolak-balik makan burung dara, bahaya. Apalagi umur sudah 50 tahun ke atas. Wah, kalau bisa dihindari saja burung dara ini. Ya, keluar lagi masakan yang lain. Setiap masakan, setiap yang keluar, pasti ada komentar. Sampai nasi putih itu loh yang paling murah masih ada komentar. Ya, dia berkata apa? Nasi putih kita mesti hati-hati loh ya. Kalau sudah tua-tua umur 50 tahun ke atas. Kenapa? Nasi ini membuat darah kita gulanya naik tinggi. Ya, kadang-kadang kita ini tidak jaga makan. Yang paling jahat nasi ini loh. Ya, sudah tahu kira-kira hati saya waktu itu. Kalau saya tidak sungkan tuh meja tak balik sudah jadi makan sudah ya. Dalam nama Yesus semua makanan lenyap gitu kan ya. Kenapa? Yang dibahas adalah sesuatu yang tidak membangun saya dan saudara. Di tengah-tengah suasana makan yang dibahas adalah sakit penyakit. Hari ini saya tetap berkata jemaat, apa yang kita bahas itu akan hadir. Apa yang kita bicarakan itu akan ada. Alkitab berkata, kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul menyebut namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan kehadirannya Tuhan pasti memberikan apa? Damai sejahtera. Sebab itu, sidang jemaat, menutup renungan kita saat ini, jadikan Yesus sebagai pokok bahasan kita. Ya, jadikan Yesus sebagai pokok pembicaraan kita. Kalau dia menjadi tema kita, dia menjadi pusat kita, dia pasti hadir dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan sekali lagi masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janjimu. Engkau hadir di setiap perhimpunan kami. Kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, membicarakan tentang Engkau, membahas tentang kuasamu, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab itu Tuhan, biar Tuhan menolong kami, memimpin kami, supaya setiap kami berhimpun, setiap kali kami berkumpul, kami angkat Yesus menjadi topik bahasan kami. Kami bicarakan tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang mujizat Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, yang semuanya kami dapat dari Tuhan.
Karena kami percaya waktu kami berbicara tentang Engkau, maka Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dan biarlah kami terus berkumpul dengan kuasa Tuhan, berhimpun dalam keluarga bersama dengan kuasa-Mu dalam setiap perjumpaan kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan akan menolong kami terus menerus. Dan pimpinan Tuhan itulah yang membuat kami merasa damai, sejahtera dan sukacita. Karena penyertaan-Mu adalah sempurna bagi kami sekalian. Sekarang ya Tuhan, di akhir ibadah kami, di akhir perjumpaan kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang mendengar pemberitaan firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Tuhan mengalir terus dalam hidup mereka, bahkan Tuhan terus menyertai kami sekalian. Supaya satu kali kami percaya pandemi akan selesai, semua akan berjalan dengan baik, kami akan tetap ada dan kami akan terus memuji Tuhan. Bahkan Engkau izinkan kami berjumpa di kemudian hari dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Akhirnya hamba-Mu berdoa, kiranya berkat yang dari Tuhan Engkau alirkan kepada seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka mendengar, dimanapun mereka menyebut nama-Mu, biarlah berkat rahmat dari Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Sang Putra, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali diberkati, tetap diberkati, dan semua berkat kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.